Para filsuf yang terhormat. Filsuf. Aduh, kalau udah kesini kata mereka mau, aduh, kenapa ke gua lagi sih? Pak Aris baru dipakai. Pak Aris dan Pak Romo Yus, mereka nggak kepikiran perannya sebanyak ini. Katanya mendingan jadi pendamping Romo. Tenang, honornya lebih gede, ya. Kan disewain pakai Kalau mahal-mahal. frater yang itu kan honornya cuma kaos tuh dibagi. Oh, gitu. Kalau ini kan kamu bawa pulang. Ini kan juga nyewa mau Bawa pulang, boleh dipakai. Orang juga kalau bawa pulang ngapain pakai ginian mau di rumah? Pak Aristoteles. Iya. Manusia sekarang ini kan lagi pada susah nih Pak Aris. Iya betul. Lagi pada sakit, lagi pada nggak punya duit, ya. Ekonomi juga jatuh gitu. Tentang penderitaan, pandangan hidup filsuf Barat itu apa itu sebenarnya Pak Aris? Tentang penderitaan. Penderitaan ya. Secara filsafat Barat, penderitaan itu hal yang lumrah dialami. Jadi penyakit, kemudian penderitaan, kematian itu adalah hal yang wajar. Karena kita adalah makhluk yang tak sempurna, kita makhluk yang tak abadi. Maka hal itu adalah sejauh mata memandang. sejauh pikiran kita atau logos kita tadi ya berpikir bahwa kita bisa melalui penderitaan itu, maka itu bisa kita atasi. Maka penting jangan baper. Jangan Jangan baper. terbawa perasaan karena kekuatan pikiran kita bisa Emang melewati Aristoteles zaman dulu Yunani udah tahu baper. istilah zaman sekarang. Zaman sekarang. Iya, Ya. jadi tetap kita rasio kita dipakai bahwa itu bisa kita lewati. Kasihan dia mikirnya juga kasihan. nanti susah. Kok lausu. Coba lausu pandangan falsafah hidup orang Tionghoa itu tentang penderitaan apa itu? Kalau pandangan filsafat timur tentang penderitaan khususnya itu dari kesialan. filsafat Cina, itu penderitaan terjadi karena sikap tidak hormat kepada sesama atau makhluk yang lain. Wah, ini betul ini. Penghormatan. Karma. Tapi kita itu harus menerima penderitaan karena kita terkadang lupa bahwa kita hanya mengambil sebagian kecil dari dunia ini. Jadi kita harus menikmati penderitaan dan mencari jalan keluarnya. Kita tanya pandangan kitab suci. Penderitaan itu apa? Baru nanti iman Katolik bicara apa? Orang lagi duduk-duduk tiba-tiba langsung ditodong, kaget dia. Ini habis makan sup. Kitab suci bicara apa soal penderitaan? Baik, kalau kita melihat setelah manusia keluar dari Taman Eden, disitulah mulai penderitaan terjadi di dunia ini. Terus menerus manusia semakin jahat, semakin jauh dari Tuhan, sampai pada akhirnya Yesus Kristus mengambil jalan penderitaan untuk menebus umat manusia. Jadi penderitaan dalam konteks murid-murid Yesus adalah sesuatu yang harus diambil. Berani menderita itu artinya bukan nyari-nyari penderitaan, tapi berani menderita dalam mengikuti Yesus. Itu konsekuensi jadi murid Kristus. Mantap. Saya tidak jelas karena saya mencium bau-bau yang enak banget di sana. Saya jadi terpengaruh. Kamu itu dijelasin sejelas-jelasnya sama Romo Yosef juga kamu nggak ngerti. Coba mungkin Romo Idur akan menjelaskan lebih mudah buat kamu. Penderitaan. Ini tentang Katolik nih, Mo. Tentang iman Katolik. Penderitaan menurut Mungkin iman ini Katolik. lebih jelas ini. Derita menurut iman Katolik harus dihadapi, sebab Yesus pun menderita di dunia ini senasib sepenanggungan dengan manusia. Derita berarti menerima salib, dan salib itu bukan tanda kesialan. Salib adalah tanggung jawab manusia. Begitu menderita, kita menerima salib, kita bertanggung jawab. Tapi ada yang suka tanya nih Romo Idur, apakah salah saya sih? Apa salah saya kok saya sampai menderita seperti ini?
apakah Tuhan itu menghukum kita karena kita dosa lalu kita punya penderitaan? Tidak ada salah kita. Oh, tidak mau. Tidak ada. Kadang-kadang kita salah pilih aja. Sebetulnya pilihan diberikan kepada kita. Iya. Tapi kita salah. Resiko. Iyo. Tapi bukan jangan nyalain Tuhan. Dan kalau misalnya ada penderitaan di dalam diriku, biarlah kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Wah. Tapi tetap saya masih mencium bau yang Kamu tetap nggak ngerti ya? aduh, Gace. bukan karena nggak ngerti mo. Romo Jo menerangkannya cukup bagus. Romo Idul menerangkan cukup Bagus. bagus. Saya mencium bau yang aduh lapar mo. Oke, bagaimana kalau kamu berhenti aja dari Wah, omong-omong? maksud saya kita rehat sejenak mo. Saya mau Kamu kayaknya lebih ingin makan daripada main. lapar itu loh mo. Apalagi lihat supnya udah direbut oleh para frater. Mereka sudah makan lihat mo. Ya karena mereka buka gitu. pemirsa kita dapat kiriman makanan banyak. Nah, itu dia, Tetapi di sini yang makan juga banyak. Frater-frater. Makanya gini mo, bukan berarti kiriman-kiriman itu cuma kita doang yang menikmati ya mo ya. Kita tuh makan sedikit kok. yang benar Anda. Satu. Sama aja dong.